Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhifu lana man ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaina ta'allama wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ibadihi wa jila mardadi wa qurbi wa thawabi. Besar. Kita sampai pada pembahasan i'rab khafat atau jar ya. I'rab khafat atau jar. I'rab jar itu tanda i'rabnya ada kasroh, kemudian ya, ini yang kedua ya, yang ketiga fathah, yang ketiga fathah. Kita mulai dari kasroh dulu. Nah, jadi kasroh itu adalah tanda i'rab jar atau khafat, tanda yang pokoknya, yang utamanya itu. Nah, ini terletak pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Dan yang mana I'rab jar itu biasanya isim yang i'rab jar yang dijerkan itu adalah alasannya biasanya karena kemasukan huruf jar. Di bab awal dulu ada huruf jar itu min, dari, ila, ke, ala, di atas, fi, di dalam, ruba, banyak atau sedikit, ba, dengan kaf, seperti lam, milik atau untuk. Nah, itu macam-macam huruf jar. Nah, ketika ada isim yang kemasukan huruf jar, maka dia harus dijarkan. Kalau isimnya berupa isim mufrad, maka tanda jarnya kasroh. Kalau isimnya itu jamak taksir, maka juga kasroh. Kalau jamak muannas salim, maka juga kasroh. Nah, jadi kemarin kami jelaskan jamak muannas salim itu kalau nggak domah kasroh, di nasab kasroh, di jar atau khofat ini juga kasroh. Nah, lebih jelasnya, lebih mudahnya kita langsung ke latihannya. Di sini katabtu ar-risalata bikolamin. Nah, bikolamin ini sebab jarnya apa? Isim mufrad. Kalau sebab jarnya berarti dia kemasukan huruf jar. Nah, sebab jarnya dia kemasukan huruf jar. huruf jar? Nah, itu huruf jarnya berupa huruf ba di sini ya, bikolamin. Nah, dia sebab dijarkan karena kemasukan huruf jar. Nah, karena dia dijarkan, maka tanda jarnya adalah apa di sini tanda jarnya? Kasroh. Kasroh. Nah, karena dijarkan, maka tanda jarnya adalah kasroh. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena ini adalah Mufrad. isim mufrad ya. Kolam. Kolam itu isim mufrad. Kolam itu isim mufrad. Kalau isim tasniahnya apa? Kolam itu. Sintas. Kolamani. 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 Ya, kolamani. Kalau pakai ya, Kolamaini. kolama ini. Kolama ini. Kalau jamaknya ini jamak taksir. Mungkin ada yang tahu jamak taksirnya.
Ol. Jamak taksirnya adalah agak lamun. Aklamun. Agak lamun itu jamak taksirnya. Jamak taksirnya agak lamun. Ini untuk jamak taksirnya dari kolam. Kolam isim mufrad. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini kotok tu sya'ri bimikosin. Kotok tu sya'ri bimikosin. Yang bimikosin ini. Kotok tu saya memotong sya'ri rambutku bimikosin dengan gunting. Mikos itu gunting. Nah, dia dijerkan karena apa di sini? Ada B. Ada B, ada huruf jar. Ba ini ya, dengan gunting. Kemudian dia dijerkan dengan tanda apa di sini? Tanda jarnya? Kasroh. Kasroh. Kasroh juga. Kenapa dia tanda jarnya menggunakan kasroh? Karena berupa apa ini? Isim mufrad. Isim mufrad ya. Mikos itu isim mufrad juga. Khalaqallahul malaikata. Khalaqallahu al malaikata. Allah menciptakan malaikat min nurin dari cahaya. Min nurin dari cahaya. Ah, nurin ini dijarkan karena apa ini? Ada min. Min itu kemana min, ada min ya. Ya, Min itu ada min. Huruf jar juga. Karena jar kemasukan juga. min maka dia dijarkan min nurin. Kenapa tanda jarnya menggunakan kasroh? Masuk jamak mu'annas salim. Coba. Jamak muannas salim. Cahaya, cahaya di sini satu dia. Dia Oh, kalau nggak kayak matahari gitu ya, langit gitu ya. Itu kan nar, nar itu kan jamak muannas salim. nar itu isim mufrad juga. Kalau jamaknya nur itu anwar, anwar. Nah, anwar cahaya-cahaya. Kalau nur satu. Hmm. Kalau nar yang artinya api itu jamaknya niron. Kalau nar yang artinya api itu jamaknya niron. Kalau nur Ya. cahaya jamaknya anwar. Nah, jadi nur ini termasuk isim mufrad. Isim mufradnya. Zahabtu ilal madrasati sekarang. Zahabtu saya pergi ilal madrasati ke sekolah fisobahi di pagi hari. Asobahi dijerkan dengan apa ini? Kasroh. Sebab dijernya apa? Alif lam, alif lam. Al. Alif lam. Kalau alif lam ini tanda dia isim. Nah, kalau alif lam ini tanda Isim. bahwa lafat ini adalah isim. Nah, pertanyaannya asobahi dijerkan karena apa? Dijerkan dengan apa ini? Dijarkan dengan kasroh karena ada fi. Nah, dijerkan karena ada harful jar, ada huruf jar fi di sini. Maka dia dijerkan. Dijerkan tandanya dengan kasroh karena ini adalah yang mana? Isim mufrad, jamak taksir atau jamak muannats salim? Sobah, Isim mufrad ya. isim mufrad ya. Ini isim mufrad.
Isim mufrad. Ya, jadi sobah itu termasuk isim mufrad. Kemudian a'addal mudiru. A'adda menyiapkan. Siapa al-mudiru? Pemimpin atau pimpinan. Ghurfatan ruangan. Lid duyufi untuk para tamu. Nah, lid duyufi. Ini dijerkan karena apa? Ada li. Nah, ada li ini ya, ada lam ini yang artinya untuk. Nah, lam di sini artinya untuk. Ada menyiapkan siapa al-mudiru pimpinan, ghurfatan ruangan, liduyufi untuk para tamu. Nah, ini dijerkan karena ada huruf jer lam. Kemudian ad-duyuf artinya kan ad-duyuf kan tanda jernya dengan kasroh karena ini berupa apa ini? Jamak. Para tamu itu jamak taksir apa ya, Ustadz ya? Ya, jamak taksir ini ya. Ini jamak taksir dari mufradnya doifun. Nah, doifun, doif. Doif itu satu tamu. Kalau duyuf banyak tamu. Kemudian ahtaju ilal ahsyabi. Ahtaju. Ahtaju saya membutuhkan ilal ahsyabi pada kayu-kayu wal ahjari dan batu-batu libina ilbaiti untuk membangun rumah. Nah, ahsyab ini dijerkan. Ahjari juga dijerkan. Nah, ahsyab ini dijerkan karena apa ini? Karena ada ilah. Nah, ada ilah karena kemasukan huruf jar ilah, maka ahsyabi ini eh sinyal hilang. Hmm. Udah masuk lagi. Sinyalnya terputus. Oh, udah masuk lagi. Keluar. Sudah tersambung lagi. Saya ulang lagi yang ahtaju saya membutuhkan itu ya. Ahtaju saya membutuhkan ilal akhsyabi pada kayu-kayu wal ahjari dan batu-batu libina ilbaiti untuk membangun rumah. Nah, ini yang dijerkan akhsyabi betul karena kemasukan harful jer ila. Kemudian kalau ahjari ini dijerkan mungkin ada yang tahu karena apa? Mas, itu kan ada waw atop ya Ustadz ya. Jadi kan mengikuti yang di depannya ya. Karena ada ilah terhubung dengan ilah gitu ya Ustadz. Ya, ini karena ada wawu atof atau wawu penghubung, maka setelah wawu atof atau wawu penghubung, wawu yang artinya dan, maka ini mengikuti
belakangnya yang diatofi ini. Nah, Asyabi dihubungkan dengan Ahjari. Maka Ahjari i'rabnya mengikuti Asyabi. Jadi yang Asyabi ini dijerkan karena kemasukan ilah. Kalau Ahjari ini dijerkan karena diatofkan ke Ahsyabi. Gitu ya. Jadi Ahjari diikutkan sama seperti Ahsyabi. Ini semuanya dengan kasroh karena berupa yang mana ini? Jamak Jamak taksir ya. taksir ya, jamak taksir. Ini dua-duanya jamak taksir ini ya. Ini si mufradnya kosabun dan hajarun. Kosabun dan hajar. Sekarang ma fil abai fil abnai. Ini sebuah ungkapan menyanjung seorang anak yang anak tersebut itu kesolehannya nurun dari ayahnya. Gitu ya. Ma fil abai fil abnai. Apa yang ada di ayah-ayah mereka, para orang soleh itu. Fil abnai juga ada di anak-anak mereka. Ini fil abnai ya. Fil abnai. Nah ini abai. Kenapa dia dijarkan? Apa sebabnya ini? Ada fi. Ada fi ya. Abai ini dijarkan karena ada fi. Kemasukan fi. Kemasukan harful jar. Abnai juga dijarkan. Alasannya karena Sama. Iya. Ada sama fi. karena Iya. kemasukan fi. Nah, sekarang abai ini termasuk yang mana? Dia dijarkan dengan tanda jar kasroh karena dia berupa yang mana ini? Taksir. Jamak taksir ya, jamak taksir ini ya. Ayah-ayah, para ayah. Abnai dijarkan dengan kasroh karena dia berupa jamak taksir juga ya. Betul. Mungkin ada yang tahu isim mufradnya ini? Ayah itu apa? Ayah. Bun. Abun. Abun ya, abun. Ayah itu abun. Kalau abna, Ibnun. Ibnu. ibnun Ibun. ya, ibnun. Sekarang ya akhi ahsin ilal jironi. Ya akhi ahsin ilal jironi. Ya akhi ahsin ilal jironi. Al jironi. Ya akhi wahai saudaraku ahsin. Berbuatlah baik ilal jironi kepada tetangga-tetangga. Nah ini al jironi dijerkan karena apa ini? Ada ilah. Ada Ada ilah. ilah Ya karena kemasukan kemasukan ilah. harful jar ilah maka al jironi dijerkan. Iya. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena lafat al jiro ini termasuk isim apa ini? Jamak apa kalau jamak? Sama Mu'ana Salim. Jamak muannas Mu'ana salim. Salim. Taksir. Ya, Jamaknya Rabu. ada dua, taksir atau muannas salim. Taksir. Taksir ya. Kalau muannas salim itu tambahnya alif dan ta. Nah, kalau jiron ini tambahnya alif, ada nun, ada ya juga karena ini aslinya adalah jarun. Jarun. Jarun berubah menjadi jiron. Jarun berubah menjadi jiron. Jadi tambahnya bukan alif nun saja, tapi ada perubahan juga yang tadinya setelah jim itu alif, ini berubah menjadi ya. Iya. Jimnya yang tadinya fathah berubah menjadi kasroh. Jadi selain ada penambahan huruf, ada juga perubahan huruf dan perubahan harokat ini ya. Makanya jamak taksir itu bahasa kita ya jamak yang tidak beraturan. Jamak tidak beraturan. Safaro.
Safaro al-hujjaju. Safaro telah bepergian. Siapa al-hujjaju? Orang-orang yang haji. Ilal haramaini ke haramain. Iroti dengan pesawat-pesawat. Nah, ini yang ditanyakan iroti. Dia dicairkan karena apa? Bi, ada bi. Ada Masukkan huruf huruf ba. jar ya, kemasukan Huruf huruf ba, jar. masukkan huruf jar. Kemudian atau iroti tanda jarnya adalah kasroh karena ini termasuk isim apa ini? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ya. Ini termasuk jamak muannas salim. Berarti apa bentuk isim mufradnya ini? Oh, iya. Irotun. Irotun ya, irotun. Irotun. Arsala sekarang. Arsala bentar, ini kok alifnya itu. Arsala telah mengutus siapa Allahu Allah Nabi Yana kepada Nabi kita Muhammad dan Nabi Muhammad bil ayati dengan tanda-tanda al-bayyinati yang jelas. Nah, ini yang dijerkan bil ayati ini sama al-bayyinati. Nah, bil ayati dijerkan sebab apa ini? Ada bi. Ada bi lagi ya, Kan ada huruf jar. huruf jar, ada kemasukan huruf jar, maka dia dijarkan. Tanda jarnya kasroh. Kenapa dia tanda jarnya kasroh? Karena isim apa ini? Jam. Salim. Jam muannas. Jam muannas. Jamak muannas Ayat. salim. Ya, ini bentuk isim mufradnya adalah ayatun ya. Ayatun. Kemudian al-bayyinat ini juga dijarkan. Sebab jarnya apa ini? Karena itu mudhof ya. Mudhof. Bukan ya? Bukan mudhof. Mudhof ini. Kalau di sini dari ya mungkin babnya belum sampai sana, tapi mungkin ada yang tahu. Di sini kalau dari terjemah itu ada yang jelas, tanda-tanda yang jelas. Berarti ini kan sifat. Berarti apa kalau dalam nahwu itu apa ya? Nah, manut. Naat. Nah, naat itu artinya sifat. Nah, seperti atof tadi ya. Atof itu juga mengikuti yang diatofi. Naat atau sifat ini mengikuti yang disifati. Jadi al-bayyinati kan sebagai sifat dari lafat yang disifati yaitu ayati. Karena lafat yang disifati itu dijerkan yaitu ayati, maka sifatnya juga harus dijerkan. Yang mudah itu ketika kita mengartikannya ada ini, lafat yang ini. Nah, ketika ada lafat yang ini artinya itu berarti naat bil ayati dengan tanda-tanda al bayyinati yang jelas. Selain i'rabnya harus sama, kemudian jenis lafadznya juga harus sama. Ini jamak muannas salim, ini juga jamak muannas salim. Ini ada alif lamnya, ini juga ada alif lamnya. Itu baru bisa dijadikan sebagai sifat. Bil ayatil bayyinati. Ayatun isim mufradnya. Kalau bayyinah berarti bayyinatun. Bayyinatun. Bayyinah artinya jelas. Tanaza sekarang. Tanaza artinya rekreasi. Siapa tulabu murid-murid ila Bali ke Bali bisa roti dengan mobil-mobil. Nah, asaya roti ini
dijerkan karena apa? Sebab dijernya Ada apa ini? ada bi. Ada bi, kemasukan harful jar. Ba ini ya. Bisa ya roti. Kemudian tanda jernya menggunakan kasroh karena ini termasuk isim apa? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ya. Ini kalau ini bentuk mufradnya apa ini? Sayaratun. 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 Ya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan yang kaitannya kasroh sebagai tanda i'rab jar atau khafat, yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Mungkin ada pertanyaan mungkin? Insyaallah jelas, Ustaz. Insya Allah jelas. Pak Kurniadi mungkin? Cukup Ustaz. Ini ada Bu Lilia ini ya. Bagaimana Bu Lilia? Apakah sudah jelas atau Sementara, ada pertanyaan? sementara cukup Ustaz. Sementara cukup. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah kasroh ada ya sebagai tanda i'rab Ya. jar. Nah, ya ini sebagai tanda i'rab jar terletak di mana saja? Ada tiga. Ada di Asmaul Khomsah, isim yang 5 itu ya. Abun, akhun, hamun, fudhu, abun kemarin ayah, akhun itu saudara laki-laki, hamun itu mertua, fu itu mulut, dhu itu orang yang memiliki. Itu Asmaul Khomsah. Kalau di rofa kemarin kan pakai wawu, kemudian di nasab kemarin pakai alif. Nah ini kalau di i'rab khafat atau jar dia pakai ya. Yang kedua isim tasniyah, isim yang artinya dua. Kolamun jadi kolamani itu ya. Itu kalau dijarkan dia pakai ya, kolamaini. Yadani menjadi yadaini. Rijlani dua kaki menjadi rijlaini. Nah, jadi pakai ya-nya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Itu berarti isim yang mudzakkar laki-laki kemudian bentuk jamaknya dengan wawu nun atau ya nun. Nah, kalau rofa kemarin pakai wawu mu'minuna muslimuna. Nah, ini ketika nasab dan jar seperti ini dia pakai ya mu'minina muslimina. Nah, sekarang kita mulai dari yang nomor satu. Nomor satu ini saat tubuh arisalata saat tubuh saya akan menulis arisalata surat ila akhika untuk saudaramu laki-laki. Nah, di sini yang dijarkan itu adalah lafat akhika. Kenapa dia dijarkan? Masukkan huruf jar Ila. ila. Masukkan huruf jar ila ini ya. Nah, akhika ini tanda jarnya adalah ya karena ini termasuk yang mana dari tiga ini? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul khamsah, akhun itu ya. Rofa dia akhuka, nasab akhoka, kalau jar akhika pakai ya. Yamsi al insanu. Yamsi sedang berjalan. Siapa al insanu? Orang-orang. Birrijla ini dengan kedua kaki. Arijla ini dijerkan karena apa? Ada bi. Ada bi, ada Masukkan huruf huruf ba, jar. kemasukan huruf jar. Kemudian rijalani tanda jarnya ya, karena ini termasuk yang mana dari tiga ini? Isim tasniyah. Isim Tasniyah. tasniyah. Ya, ini termasuk isim tasniyah. Al jannatu surga. Al jannatu surga itu lil mu'minina untuk atau bagi orang-orang yang beriman atau untuk orang-orang mukmin. Lil mu'minina dijerkan. Tanda dijerkan sebab dijerkannya karena apa ini? Ada li. Ada li kemasukan huruf jar lam itu ya, Ya. yang artinya untuk atau milik ini ya. Lil mu'minina untuk orang-orang mukmin. Kemudian tanda jarnya ya. Nah, kenapa dia tanda jarnya ya? Termasuk yang mana ini?
Jamak Jamak mudzakkar mudzakkar salim. salim. Jamak mudzakkar salim. Ya, kemarin kalau rofa mu'minuna, nasabnya mu'minina, ini jernya sama mu'minina. Jadi nasab dan jernya pakai ya mu'minina. Balik salami. Balik sampaikanlah salami salamku. Balik salam. Ila abika untuk atau kepada ayahmu. Ini abika. Ini dijerkan karena apa? Ila. Bukan huruf jer Ya, ila. kemasukan huruf jer ila ini ya. Kemudian tanda jernya ya. Kenapa tanda jernya ya? Dari ini Asmaul Khamsah. khamsah. asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah pakai ya. Ma fi qalbika ini ya. Ma fi qalbika. Apa yang ada di dalam hatimu yakhruju maka keluar min fika dari mulutmu. Nah, fika ini dijerkan karena apa? Damin. Min Ada huruf min, jer. kemasukan huruf jer min. Kemudian fika tanda jernya ya, Ini karena ini termasuk yang mana? Asmaul Khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ya, fu itu ya. Fu itu untuk rofa, faka untuk nasab, fika untuk Jer. jernya. Ma fi qalbi apa yang ada dalam hatimu, yakhruju akan keluar min fika dari mulutmu. Yamsiku memegang. Siapa al-insanu manusia? Bil ini dengan kedua tangan. Yamsiku memegang. Siapa al-insanu manusia? Bil ini dengan kedua tangan. Bil ini kenapa dia dijerkan? Ada bi. Ada Ada huruf bi, ya. kemasukan Jer. huruf jer pak ini ya. Yate ini dijerkan dengan ya karena ini termasuk yang mana? Isim Isim tasniyah. tasniyah. Isim tasniyah. Ya, yate ini. Ini kalau rofaknya yatani pakai Yani. alif, kalau nasab dan jer pakai ya yate ini. Iya. Inna lil muttaqina mafazan. Inna lil muttaqina mafazan. Kok enggak pas? Inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa mafazan ada tempat keberuntungan. Nah, ini yang dijerkan muttaqina. Apa sebab dia dijerkan? Dali. Ada Huruf li, jer. kemasukan Lam. huruf jer lam. Muttaqina, tanda jernya ya, karena ini termasuk yang mana? Jamak mudzakkar Jamak salim. mudzakkar Jamak salim. mudzakkar salim. Ya. Muttaqi untuk mufradnya. Kalau muttaquna, rofaknya. Kalau nasab dan jernya, muttaqina. Orang-orang yang bertakwa. Terakhir di i'rab yang ya. Jam'us sholati menjamak sholat. Lil musafirina bagi orang-orang yang bepergian. Itu jaizun boleh. Nah, musafirina itu dijerkan sebab apa? Masukkan Dali. huruf jer. Lam. Kemasukan huruf jer lam ini ya, li. Kemudian tanda jernya ya. Kenapa tanda jernya ya? Termasuk yang mana ini? Tiga ini. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Dia kalau mufradnya musafir. Kalau rofaknya musafiruna. Kalau nasab jernya pakai ya musafirina. Nah, itu ya ya. Ya terdapat pada asmaul khamsah, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Nah, mungkin ada pertanyaan. Sebenarnya ini walaupun kita masih bahasnya itu tanda i'rab jar, tapi sedikit-sedikit kita sudah masuk bab yang paling akhir yaitu lafadz yang kemasukan huruf jar. Itu sebenarnya kalau di bab kita itu di akhir. Tapi supaya sekaligus paham dengan susunan kalimatnya kita bahas sebab-sebabnya seperti kemasukan huruf lam, kemasukan huruf ba tadi. Karena itu lebih memahamkan lagi. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ada Ustaz. Itu Ya. kalau fi,
Fik itu kan fik itu maksudnya tulisannya sama dengan fi harfunya ditambah domir itu ya. Tulisannya sama maksudnya. Kalau di sini kan fi-nya mulut kan Ustaz ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau misalnya kalau fik itu sama tulisannya berarti Ustaz. Ya, tulisannya sama. Heeh. Barakallahu fika itu ya. Ya, Iya. berarti itu Tapi kita artinya itu tapi maknanya berbeda. Kalau fika itu fi di situ fi huruf jar. Kalau ini ya fi di sini artinya fi artinya mulut. Nah, berarti mulut ya. harus cermat untuk mengartikannya. Ini fi yang mana ini? Fi huruf jar atau fi yang bermakna mulut gitu ya. Berarti mungkin harus Barakallah. itu ya, mengerti artinya dulu mungkin ya, Ya, harus mengerti bacanya. artinya dulu. Jangan sampai setelah Kalimat belajar, ya, jangan sampai setelah belajar yang huruful jar, barakallahu fik, salah mengartikan ya kan. Fika itu kan artinya kalau di barakallah, barokah. Semoga memberikan berkah siapa Allahu Allah fika kepadamu. Kalau fi itu kan artinya di dalam ke dirimu. Kalau kita artikan bahasa Indonesianya ya Allah semoga Allah memberkahimu. Gitu. Nah, itu kan beda dengan fi di sini. Kalau fi di sini kan dari fi yang berubah-berubah itu fu, fa, ya. fi gitu. Yang artinya mulut. Ada lagi pertanyaan? Ya ini sebagai faedah tambahan bagi kita kalau menerjemahkan mungkin harus hati-hati fi-nya ini termasuk fi yang mana. Ada lagi mungkin? Silakan. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Oke. Ini yang terakhir itu fathah ya. Nah, fathah mungkin isimnya ini agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena isimnya ini, fathah ini terletak hanya satu tempat, yaitu isim yang ghairu munsorif. Nah ini, terletak di isim yang ghairu munsorif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin atau isim layan sorif. Isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya, Alkitabu li Ahmad. Buku itu miliknya Ahmad. Nah, Ahmad ini tanda jernya Ahmad ini dijerkan kan karena ada lam ya kemasukan huruf jer itu ya. Nah, dia tanda jernya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena Ahmad ini termasuk isim ghairu munsorif. Mungkin ada yang sudah membaca materi ini karena materi ini di awal atau mungkin ada yang belum membacanya. Coba HP saya kirim. Itu kalau misalnya Ahmad itu dibuat Ahmadi memang nggak bisa ya, nggak boleh ya Ustaz. Nah, enggak boleh. Karena itu isim ghairu munsorif. Sebentar, kemarin saya itu screenshot materi dia. Saya kirim ke grup macam-macam sebab isim ghairu munsharif. Nah ini coba saya kirimkan lagi. Ya mungkin agak tidak jelas karena ini screenshotan gitu ya. Coba kita lihat. Alasan kenapa si Ahmad itu termasuk isim ghairu munsharif. Apakah terlihat saya sedang membuka Telegram? Terlihat Ustaz. Oh, terlihat ya. Nah,
ini cara membesarnya gimana ya? Oh, nah ini. Termasuk yang isim ghairu munsharif yaitu Ahmad. Nah ini nomor satu ada di sini. Ahmad itu termasuk isim ghairu munsharif. Satu karena dia itu isim alam. Ada dua alasan di sini. Isim alam yaitu nama orang. Yang kedua yaitu termasuk bentuknya itu adalah bentuk sifat. Nah bentuknya adalah sifat. Nah sifatnya apa di sini? Ahmad sifatnya Ahmad di sini adalah wazannya atau bentuknya lafat Ahmad itu menyerupai wazan fiil. Nah, wazan fiil kan af'ala. Af'ala seperti contohnya akroma memuliakan, aslaha membetulkan, terus arah apa ya? An'ama memberikan nikmat. Nah, itu kan af'ala ini wazannya adalah wazan fiil. Bentuknya itu menyerupai fiil. Maka itu menjadi alasan Ahmad menjadi termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Satu karena isim alam, yang kedua karena dia bentuknya itu bentuknya wazan fiil. Bentuknya polanya fiil. Wazan itu pola. Gitu ya. Ahmada. Maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Gimana? Bakal bisa diterima ini? Ya, saya tahu. Nah, isim ghairu munsharif ini hanya dua kategori harokatnya. Kalau enggak doma, fathah. Ya. Kecuali kalau dia itu kemasukan alif lam. Kecuali kalau kemasukan alif lam, dia isimnya normal. Atau mudhof itu belum ya. Ya minimal itu. Kemasukan alif lam. Kalau kemasukan alif lam, dia menjadi normal lagi. Bisa doma, bisa kasroh, bisa fathah. Tapi kalau enggak kemasukan alif lam, dia hanya fathah dan doma. Misalnya ketika rofa menjadi fa'il kemarinnya. Ja'a Ahmadu. Nah, nggak boleh ditanwin. Ja'a telah datang. Siapa Ahmadu? Ahmad ja'a fi'il. Ahmadu adalah fa'il. Karena menjadi fa'il berarti isimnya dirofakkan. Tanda rofaknya apa? Domah. Kenapa domah? Karena ini adalah isim ghairu munsoref. Oh ya kemarin yang dirofa itu kita tidak sebutkan ini ya. Jadi domah itu termasuk isim mufrad, diantaranya adalah isim mufrad yang munsoref menerima tanwin, dan isim mufrad yang tidak menerima tanwin. Nah, kemarin terlewatkan ini. Contoh lagi di sini, ini lebih banyak contoh lagi. Arsalat mengirimkan. Siapa Maryamu Maryam? Arrosa ila surat-surat ila Fatimata kepada Fatimah wa Aisyah dan Aisyah wa Zainab dan Zainab. Nah, di sini Maryam itu ghairu munsharif, terus Fatimah itu juga ghairu munsharif, Aisyah itu juga ghairu munsharif, Zainab juga ghairu munsharif. Mungkin ada yang tahu apa sebab dari nama-nama tersebut bukan isim yang ditanwin atau termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Mungkin ada yang tahu mungkin. Perempuan bukan. Ya, karena nama-nama perempuan. Nah, jadi banyak sekali nama-nama perempuan itu yang tidak menerima tanwin. Di sini apa?
Kalau di sini selain nama-nama perempuan tadi adalah taknis yaitu perempuan. Nah, ini taknis ini ya. Jadi selain alam itu juga termasuk taknis. Seperti Mekah di sini contohnya. Makkah itu nama kota yaitu Mekah. Yang kedua Mu'annas. Nah, seperti nama-nama tadi adalah alam nama. Kemudian taknis yaitu nama untuk perempuan. Nah, nama yang untuk perempuan itu juga ghairu munsharif. Berikutnya safarta. Safarta jika kamu bepergian ila hadramauta ke Hadramaut. Fabalik maka sampaikanlah salamku ila Salmana ke Salman. Nah, di sini ghairu munsharifnya ada dua, Hadramaut dan Salman. Nah, Hadramaut ini juga isim ghairu munsharif karena di sini kalau kita lihat di sini, nah ini tarkib masjid. Nah, ini tarkib masjid. Hadramaut nama daerah apa ini? Provinsi apa ya Hadramaut ini? Hadramaut. Kemudian tarkib itu susunannya ada susunan masjid. Masjid itu dari dua lafat. Hadro itu dari hadoro artinya hadir. Maut itu artinya mati. Nah, kemudian jadi satu nama. Kayak kita tuh Surabaya itu ya. Kan dua nama jadi satu ya. Nah, di sana juga ada Hadro Maut. Suro dan Boyo. Hadro Maut. Selain Surabaya apa ya namanya? Kota yang itu susunan dari dua kata. Ya, kalau Jayapura. apa? Jayapura. Jayapura mungkin. Nah, Jayapura, Jaya dan Pura. Banyuwangi, Banyu dan Wangi. Ya, sayangnya nggak bahasa Arab ya. Kalau sudah apa? Kalau bahasa Arab dia termasuk yang ghairu munsharif. Hadromauta. Itu dari hadoro yang artinya hadir, mauta artinya mati. Kalau dulu saat saya cerita itu Hadramaut itu karena setiap orang yang ke sana itu mati di sana. Satu memang karena daerahnya itu gersang, tidak ada kehidupan, tanaman tidak bisa tumbuh di sana. Ada juga yang mengatakan karena di sana itu ada jinnya yang kelas kakap gitu. Kemudian ketika anak kecil terutama lewat dari suatu lembah itu hilang di sana. Nah, kemudian raja jinnya itu ada yang mengatakan lari sampai ke Jawa, kemudian ada yang ke Bali, ada yang di Laut ke Selatan. Nah, tapi tidak tahu itu ceritanya benar apa enggak. Ya itu cuma Ustadz saya ceritanya sesuai dengan apa yang diceritakan orang-orang terdahulu. Kalau sumbernya, wallahu alam. Maka namanya kan cerita atau legenda gitu ya. Cerita dari Hadramaut yang mungkin nanti bisa dicari di internet. Itu Hadramaut itu ya. Salman ini juga ghairu munsharif, maka ketika dijerkan dia pakai fathah juga. Kalau Salman ini selain nama orang, dia ini ada tambahan alif nun. Di sini contohnya Usmana. Nah, kalau di contoh kalimat tadi Salmana, Usmana, Salmana. Usmana, Salmana. Kalau dijerkan dia pakai fathah. Kalau rofa, Ja'a Usmanu, Ja'a Salmanu. Terus lagi di sini yusolli al muslimuna, orang-orang muslim sholat, orang-orang muslim sholat id fi masajida di masjid-masjid. Nah, ini bentuk jamak taksir dari masjid. Kalau masjid itu satu, kalau masajid banyak ya. Nah, masajid kenapa dia bentuk jamaknya itu termasuk isim ghairu munsharif? Karena dia termasuk yang ini. Nah, ini sigoh muntahal jumuk. Bentuk
muntaha itu yang puncak, al-jumu itu jamak. Jadi bentuk jamak yang paling tinggi itu rumusnya dengan mafailah. Polanya adalah mafailu atau mafailah. Nah, berarti di sini contohnya masajid ya, kebetulan sama. Nah, ini termasuk contoh jamak taksir yang jamaknya itu yang paling maksimal. Masajid. Jadi ada bentuk jamak yang dari segi polanya yaitu yang paling tinggi bentuk jamaknya gitu ya. Apa bentuk pola yang paling tinggi yaitu mafail dan mafail. Di sini ada hamzahnya ini. Nah, ini mafail dan mafail. Contohnya adalah mafatih ini dari isim mufradnya miftah. Miftahun, kunci. Kalau kunci banyak mafatih. Nah, ini bentuk jamak sighah muntahal jumu. Nah, itu diantara contoh-contoh isim yang ghairu munsharif. Kalau seperti fu'la, mardo itu kan gampang karena belakangnya alif bengkong ini ya. Terus fa'la bentuknya akhirnya adalah ada hamzahnya. Sokhro, fukoro. Nah, itu termasuk isim yang ghairu munsharif. Nah, ini sebabnya satu. Yang sebabnya satu itu ada sighah muntahal jumu. Kemudian isim yang belakangnya ada alif taknis maksurahnya. Mardo. Mardo itu orang-orang yang sakit. Hubla. Apa hubla? Orang-orang yang hamil. Zikro. Peringatan. Nah itu alif belakangnya namanya alif bengkong. Ini alasannya cuma satu yaitu karena ini termasuk isim yang belakangnya adalah alif taknis maksurah atau alif bengkong. Yang ketiga, alasannya juga satu karena ini alif taknis mamdudah yaitu alif yang apa ini yang memanjang seperti ini ke atas. Kemudian ada diikuti dengan hamzah. Sokhro artinya tanah lapang atau gurun atau apa ya? Ya tanah yang luas gitu ya. Fukoro, fukoro itu artinya orang-orang yang fakir. Kalau yang alasannya ada dua, sebabnya ada dua, kenapa dia ghairu munsharif ada dua, yaitu nama, baik itu nama orang, nama kota, nama daerah. Kemudian satu karena polanya adalah pola fi'il yaitu af'ala. Yang kedua ada tambahnya alif nun. Karena udul itu bentuknya adalah rumusnya adalah fu'al. Di sini contohnya Umar, Sayyidina Umar itu kenapa dia namanya tidak menerima tanwin karena termasuk nama orang dan udul. Jadi alasannya dua. Udul itu mengikuti pola fu'al ini ya. Yang keempat, selain nama ini juga merupakan tarkib masjid. Dua lafadz jadi satu, hadro mauta. Taknis selain nama ini adalah nama perempuan. Makata. Selain nama, ini nama untuk selain Arab, Ibrahimu. Nah, Nabi Ibrahim itu namanya bukan bahasa Arab. Maka ini tidak ditanwin. Ada berapa nabi gitu ya, yang namanya itu bukan bahasa Arab, sehingga tidak menerima tanwin. Tapi yang lainnya saya lupa ini. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Ya, mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan fathah yang tanda sebagai i'rab jarnya terletak pada isim ghairu munsharif. Ya, mungkin ada pertanyaan mungkin. Yang penjelasan tadi sebenarnya saya mungkin karena baru mendapat mungkin nanti bisa dijelasin masih agak ngambang apa Masih banyak, agak agak ngambang ya. asing gitu ya, Agak asing yang ya. penjelasan tadi ya. Nanti diulang-ulang baca mungkin Ya, bisa diulang-ulang mungkin nanti ketika ketemu lafadz-lafadz yang sama mungkin bisa baru mencerna lebih paham lagi. Sebenarnya materinya di awal ini di materi berapa ini? Materi di awal pembagian isim, fi'il, huruf dulu. Ya, cuma mungkin di sini contohnya masih sedikit. Berbeda ketika sudah masuk ke kalimat seperti ini, kita contohnya ada banyak seperti Maryam, Fatimah, Aisyah,
Zainab, Hadramaut, Salman. Nah, itu kan contoh-contoh yang lain dari yang ada di materi. Mungkin Pak Kurniadi, Bu Lilia mungkin ada pertanyaan. Ustaz, yang nama tadi Ustaz, yang Ya nama, Maryam, Maryam ya. Arsalat Maryamu Ustaz. Ya, Maryamu. Itu Rafa Ustaz ya. Rofa berarti Mu ya. ya. Mu, ya betul. Nggak bisa Maryama atau itu nggak Ustaz. Maryam Ustaz. Beda sendiri Ustaz. Yang lain bisa misalnya Fatimata, wa Asyata misalnya wa Zainabah. Ini Maryamu, Maryamu Maryamu karena dia rofa. Nah, kenapa dia rofa? Karena ini menjadi fa'il dari kata kerja atau fi'il arsalat. Arsalat ini adalah fi'il. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Maryam. Nah, karena Maryam ini adalah fa'il, maka termasuk isim yang dirofakkan. Tanda rofaknya menggunakan doma karena ini termasuk isim mufrad yang ghairu munsorif. Berarti doma tapi tidak bertanwin. Misalnya Fatimata ini ditaruh di Maryamu, mirip kan? maka ya ini menjadi arsalat Fatimatu Fatimatu. ila Maryama. Kenapa Oh Maryama? gitu. Ya karena dijerkan kemasukan huruf cer, sehingga tanda cernya fathah karena ini adalah isim ghairu munsharif. Ketika dijerkan, tanda cernya menggunakan fathah. Kalau pas rofa, kebetulan di sini karena menjadi fa'il, maka tanda rofanya menggunakan doma. Ya kemarin pas di rofa kemarin tidak disinggung itu ya, cuma isim mufrad. Nah isim mufrad itu ada yang munsharif menerima tanwin, ada yang ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin. Seperti contohnya seperti ini, arsalat Maryamu. Zainab misalnya arsalat Zainabu. Kalau Ahmad berarti tak taknisnya dihilangkan, tak sebagai tanda perempuannya dihilangkan, arsala Ahmadu gitu. Karena kalau fa'il berarti dirofakkan. Salman misalnya berarti arsala Salmanu. Arsala Salman gitu. Sayyidina Umar misalnya arsala Umaru. Ibrahim berarti arsala Ibrahimu. Ibrahim dijarkan berarti ila Ibrahima, ila Umaro, ila Salmana gitu. Bagaimana Pak Kurniadi? Ya Ustaz. Bisa dipahami? Kalau nama berarti laki perempuan berlaku juga Ustaz ya. Meski laki. Kalau nama laki-laki tadi Umar Ibrahim. Kalau Umar tadi sebab tidak Ah, ditanwinnya karena udul tadi. Udul itu polanya adalah fual, Umar gitu. Harokat depannya doma, harokat tengahnya fathah. Umar. Maru. Kalau Kalau Abu Ibrahim, Bakar misal, Abu bisa Ustaz. Bakar, enggak. Abi Abu Bakrin Bakar misal kayak kan saya. Abu Bisa ya. Bakrin, ya. Abu Bakrin. Apa ya nama itu yang bahasa Arab yang huruf depannya dhammah, huruf tengahnya fathah. Ya Umar itu ya. Usama. Sama enggak itu sama hurufnya banyak. Fual. Ah, Usman, Usman itu termasuk Salman ini. Usmana, ila Usmana. Kalau Ibrahim alasannya selain nama orang, dia adalah lafadz yang bukan berasal dari bahasa Arab. Jadi bahasa non Arab Ibrahim itu ya. Ibrahim itu bukan dari bahasa Arab. Kalau Ahmad, kenapa Ghairu Munsharif? Selain nama orang, ini adalah nama yang memiliki pola af'ala. Seperti pola fi'il af'ala. Maka dia termasuk isim Ghairu Munsharif. Nah, jadi ada yang alasannya satu, ada yang alasannya dua. Kalau masajid, ini alasannya satu. Kenapa dia isim Ghairu Munsharif? Karena ini adalah sigot
muntahal jumuk. Nah, tadi kan ada tiga kan, sigot muntahal jumuk. Kemudian isim yang belakangnya ada alif maksuroh. Kemudian yang ketiga isim yang belakangnya adalah alif mamdudah. Ya. Nah, ini termasuk yang sigoh muntahal jumuk. Sigoh muntahal jumuk itu mafail dan mafail. Ada dua. Nah, ini yang mafail, masajid. Nah, maka ini adalah isim ghairu munsharif. Kalau rofa doma, kalau nasab dia fathah, kalau jer dia fathah juga, bukan kasroh. Jangan sampai li ahmadin. Nah, ini salah karena ini adalah isim ghairu munsharif pas dijerkan fathah. Ila Fatimatin, salah karena ini adalah isim ghairu munsharif. Kalau Fatimah ini selain nama orang karena taknis yaitu nama orang perempuan. Makanya ketika di Fathah itu di kelas grup WA itu nggak ada yang jawab ya. Iya, ini penjelasan ini untuk jawab yang di bawah-bawah itu ya, Ustaz. Kan Iya. masih kosong, nggak ada yang jawab itu yang Ya, belum ada ilahnya yang double jawab. apa itu ya, Ustaz ya. Saya jadi bertanya-tanya ini apakah di Belum belum materi belum di mungkin belum dipelajari. belum Setelah difahami dijelaskan kan dengan baru maksimal ya. bisanya sih. Iya, belum Ya, belum baca materinya belum baca maksimal. materinya ya. Mungkin kalau Jadi ragu dibaca gitu. sekilas gitu memang agak-agak kurang Belum memahamkan. paham. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Isim ghairu munsharif. Modelnya dijelaskan dulu baru baca materi agak paham. Kalau baca dulu terus dijelaskan baca pertama. Kayaknya kalau saya belum paham. Tapi video sudah disimak ya. Video yang ada di link itu. Belum YouTube-nya. sampai ke situ, saya agak Oh, terlambat. belum sampai itu Masih ya. masih di atas saya karena eh, itu video kan saya sambil nyatet gitu jadi satu-satu. Satu-satu ya. Tanda Eropa. Mana ya tanda Eropa? Ini saya sambil baca buku. Barangkali ada contoh yang lain lagi. Terkait dengan isim ghairu munsharif. Ustaz, boleh nanya, Ustaz? Ya, silakan. Anu ini contoh aja yang sering saya dengar misalnya, Ustaz, yang Ya, suka dipakai pakai Bilal di Bilal pas sholat tarawih itu, Ustaz. Bilal al Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakrin Siddiq gitu. Itu terus yang kedua misalnya Khalifatul al Khalifatul Sani misalkan ya, ya. Umar Rubnu Umar Rubnu misalkan. Terus yang ketiga misalnya al Khalifatul Salis Usmanub Usmanubnu benar ya? Bukan Usmanib nih Ustaz ya, betul ya. Usmanu penuh. Ya, Usmanu penuh ya. Berarti domah-domah itu ya. Udah Mas ya. Umaru benu Khotobi. Nah, Khotobinya baru kasroh. Kalau ibnunya domah. Karena apa? Umaru itu adalah ibnu Umar bin Khotobi. Nah, Umaru anaknya Al-Khotobi. Jadi Umaru itu ya sama dengan Ibnul Khotobi ya. Betul. Abu Bakrin As-Siddiqu. Kalau di harokati semua. Abu Bakrin As-Siddiqu. Kenapa As-Siddiqu? Karena yang disifatinya abunya, bukan bakrinnya. Yang disifati yang depannya abu. Abunya dirofakkan,
maka asidikunya karena menjadi sifat dari abu, maka juga dirofakkan. Cuma bedanya abu rofaknya dengan wawu karena asmaul khamsah, asidiku rofaknya dengan domah karena isim mufrad. Cuma kalau membacanya seperti tadi mungkin ya sebenarnya nggak masalah ya, nggak sampai salah fatal gitu tidak. Cuma kalau al khalifatul itu bukan ula tapi awal. Awal. Ya karena al khalifah itu bukan muannas tapi mudzakkar. Walaupun ada tak marbutah di situ bukan tanda muannas. Maka yang kedua kan al khalifatus sani bukan al khalifatus saniyatu kan bukan kan? Kalau saniyatu berarti muannas itu khalifahnya. Tapi kalau Tahu itu. mudzakkar asani. Nah, maka yang atas itu al khalifatul awal. Cuma itu di tempat saya juga seperti itu. Ya ada macam-macam, ada yang al khalifatul awal, ada yang al Ya. khalifatul ula. Mungkin ada Awal. pendapat ahli bahasa yang secara lafadz mungkin menghukumi mu'annas, mungkin juga seperti itu. Cuma ada yang banyak itu al khalifatul awal. Ayo. Nah, cuma juga nggak berani menyalahkan karena memang dari dulu-dulu seperti itu Iya, di berbagai daerah. iya, iya. Iya, Ustaz. Mungkin ada apa ya, ada referensi tersendiri. Karena bahasa itu kan luas. Bahasa. Kalau kita itu kan masih membahas bahasa jenisnya yang tidak ada khilaf dari ulama bahasa. Nah, nanti kalau kitabnya sudah tinggi lagi, itu ada khilaf-khilaf dari para ulama bahasa. Ada yang berpendapat ini harusnya masuk nama-nama yang Arab misalnya. Oh ini enggak, ini kalau menurut orang daerah ini termasuk nama-nama yang non-Arab. Mungkin seperti itu biasa terjadi. Cuma yang kita pelajari itu adalah yang sudah paten. Sudah paten yang bebas dari khilaf para ulama bahasa. Nah, jadi Oh, kalau ada kita, saya baru baru tahu Ustaz. Ada nama yang bukan Arab. Ibrahim bukan asal Arab ya, ya. jadi ada Baru 5 ngerti nama saya. nabi yang non-Arab. Saya lupa Oh, apakah Ibrahim, Nuh, Hud itu ya. Ibrahimu, Nuhu, Hudu. Nah, itu nggak boleh ditanwin. Cuma saya agak-agak lupa. Padahal bulan lalu saya menjelaskan itu, ada yang tanya, kemudian menemukan referensinya, tapi lupa lagi ternyata. Ya, kalau sekarang kayaknya mengandalkan hafalan itu salah besar itu ya. Sebenarnya iya. sudah saya catat tapi tidak tahu catatannya kemana. Ada 5 nama. Ada 5 nama nabi yang non-Arab. Nah, makanya di kitab-kitab yang versi baru-baru, cetakan baru-baru, itu biasanya kalau mencantumkan nama ulama, kemudian ulamanya itu namanya adalah serapan dari bahasa asing ke bahasa Arab, itu biasanya diberikan harokat belakangnya tanpa tanwin. Nah, Hmm. sebagai bentuk hati-hati mungkin orang yang baru membaca di era sekarang nggak tahu kalau ini namanya sebenarnya bukan nama Arab ini ya, adalah nama non-Arab kemudian menjadi kata serapan di bahasa Arab. Ya kayak yang modern itu apa itu? Komputer misalnya. Itu komputer kalau nggak ada alif lamnya ya nggak ada tanwinnya itu. Kan biasanya kalau Hmm. di buku Madrasah Alia MTS itu Al-Hasub. Nah, Hasub itu bahasa Arab. Tapi ternyata orang Arab sendiri banyak yang menggunakan komputer itu sudah istilah serapan bagi mereka. Komputer ya komputer. Nah itu Hmm. tanpa tanwin itu. Nah, kalau itu kan mudah. Kalau kita pasti mengira Ibrahim itu bahasa Arab. Nuh itu bahasa Iya, Arab. betul. Padahal bukan bukan bahasa Arab, tapi bahasa serapan. Ya mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Nah, cukup Ustaz. Sudah cukup ya. Insya Allah kita Hmm. lanjutkan lagi di malam berikutnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di hari apa ya? Mungkin hari Kamis kalau nggak salah ya. Semoga bisa Kamis malam insya Allah. Kamis malam Betul. kita usahakan nanti kita infokan lagi di grup. Semoga tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan tetap kami infokan. Iya, Ustaz. Siap.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.